Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim penyuluh Kanwil DJP Banten. Saya Dedi Kusnadi, penyuluh pajak ahli madya Kanwil DJP Banten. Kawan pajak sekalian, kemarin kita sudah bicarakan terkait dengan probis registrasi atau pendaftaran, kemudian probis pembayaran, dan kali ini kita akan bicarakan terkait dengan probis surat pemberitahuan atau probis pelaporan ya. Ini masih terkait dengan Kortek yang insya Allah akan kita gunakan di pertengahan tahun ini dan itu akan sangat berdampak kepada kawan pajak sekalian. Oleh karenanya, perubahan apa saja yang terjadi di sistem yang baru di Kortek itu, eh, silakan kawan pajak ikuti pembahasan terkait dengan Probis Kortek dalam 5 episode ini, ya. Akan kami sampaikan secara gamblang perubahan-perubahan terakhirnya gitu ya. Dan materi ini, kawan pajak sekalian, kemungkinan besar eh, mungkin akan ada terjadi perubahan-perubahan sesuai dengan pengembangan sistem. Ini yang kita sampaikan adalah perkembangan terakhir ya, kawan pajak sekalian. Baik, saya akan berpindah ke mode slide, kawan pajak sekalian. Baik, kawan pajak sekalian, saya sudah ada di mode slide ya. Jadi terkait dengan probis surat pemberitahuan ini adalah rangkaian kegiatan untuk pelaporan pajak ya. Jadi surat pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan administrasi perpajakan mengenai surat pemberitahuan atau SPT yang wajib disampaikan oleh wajib pajak. Kemudian eh, tujuan utama dari probis surat pemberitahuan adalah pertama meningkatkan efisiensi dalam penyampaian SPT dan memberikan kemudahan ya teman-teman sekalian, kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT. Kemudahannya apa saja? Nanti kita ikuti di pembahasan di belakang ya. Baik, selanjutnya. Dalam tahapan surat pemberitahuan, kawan pajak sekalian, dan ini sudah kita pahami bersama, ada tahap persiapan, ya, menyiapkan dokumen dan sebagainya. Kemudian ada tahapan penyampaiannya, ya, baik. Kemudian di tahap persiapan, ya, ini adalah proses untuk menyiapkan dokumen pendukung yang merupakan bagian dari dokumen yang dipersyaratkan dalam penyampaian SPT. Ya, dokumennya apa saja? Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini dokumennya, kawan pajak sekalian. Yang pertama adalah faktur pajak, ya, baik pajak masukan, pajak keluaran, gitu kan. Kemudian bukti potong atau pemotongan pajak itu dalam aplikasi EBUPOT. Kemudian ada laporan keuangan atau rekapitulasi peredaran bruto ya. Ini biasa disebut e-statement ya. Untuk rekapitulasi peredaran bruto ini biasa digunakan oleh teman-teman UMKM ya yang omsetnya tidak tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya, dalam tahap penyampaian ini adalah proses yang dilakukan oleh kawan pajak sekalian untuk melaporkan seluruh perhitungan dan atau pembayaran pajak ya. Termasuk di situ ada objek pajak, bukan objek pajak, harta, kewajiban dan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik. Kemudian salurannya, kawan pajak sekalian ya. Salurannya yang pertama adalah elektronik, ya. Nah, nanti ketika Kortek digunakan, saluran elektronik yang digunakan adalah melalui portal wajib pajak atau eh, saat ini namanya masih TP Portal ya, Taxpayer Portal atau portal wajib pajak ya. Selain melalui portal wajib pajak, dapat juga melalui PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Itu yang secara elektronik. Kemudian datang langsung bisa juga ya datang langsung, tapi nanti dibatasi, kawan pajak sekalian ya, untuk yang boleh
menyampaikan SPT kertas yang disampaikan secara langsung itu khusus SPT tahunan OP nihil atau kurang bayar dan SPT dari usahawan kriteria tertentu atau UMKM ya. Kemudian SPT juga penyampaian SPT juga dapat dilaporkan melalui pos, ekspedisi, atau kurir ya. Tapi sekarang alamatnya harus ditujukan ke UPDDP ya, Unit Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi alamatnya bukan lagi ditujukan ke KPP terdaftar, tapi langsung ke UPDDP ya. Nanti di sana eh, dilakukan penelitian dan perekaman sehingga masuk ke sistem kita laporan kawan pajak sekalian ya. Baik, selanjutnya. Ini alurnya ya, sebagaimana kita pahami kawan pajak sekalian. Yang pertama adalah pemilihan saluran elektronik ya, bisa melalui portal wajib pajak atau PJAP, kemudian menginput jenis SPT, apakah itu masa, tahunan, kemudian proses pembuatan SPT, validasi data, kemudian ada klik bayar dan lapor sekaligus membuat kode bilik. Jadi ke depan, kawan pajak sekalian, SPT tidak bisa disampaikan jika dia posisinya kurang bayar tapi belum dibayar. Nah, gitu ya. Jadi ketika kawan pajak sekalian membuat SPT, kemudian statusnya kurang bayar, di situ ada pilihan, ya. Pembayarannya melalui deposit pajak atau melalui pembuatan billing gitu ya. Kalau deposit pajaknya mencukupi, kawan pajak bisa langsung mengambil dari deposit pajak untuk membayar. Kalau saldo depositnya tidak mencukupi, otomatis petunjuknya mengarahkan harus membuat kode billing ya. Kode billing ini harus dibayar. Kalau tidak dibayar, SPT-nya tidak tersampaikan. Nah, kelebihannya ketika billingnya dibayar, otomatis SPT-nya terkirim. Nah, luar biasa teman kawan pajak sekalian ya. Kemudian yang terakhir adalah penerbitan tanda terima. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini eh, beberapa hal baru yang ada di Kortek ke depan. Yang pertama, nanti di Kortek ke depan ada yang namanya fitur penghitungan angsuran PPh pasal 25. Ini disediakan di portal ya. Jadi untuk teman-teman wajib pajak masuk bursa, BUMN, BUMD, bank dan wajib pajak lainnya yang membutuhkan penghitungan angsuran PPh pasal 25, di sini sudah disediakan kalkulatornya. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya. Kemudian di portal wajib pajak juga ya, kawan pajak bisa menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB ya, pajak bumi dan bangunan atau SPOB PBB ya. Jadi kalau dulu itu inputnya terpisah, walaupun sudah elektronik sekarang ya, tapi inputnya terpisah. Nanti ke depan inputnya di satu sistem yang sama. Ya, itu luar biasanya. Dan kelebihannya ketika datanya sudah masuk ke sistem, tahun depan ingin membuat SPOB lagi, ya data tahun sebelumnya langsung tertarik atau pre-populated, ya. Jadi kawan pajak tidak usah mengetik ulang. Kalau sekarang kan mengetik ulang dari awal ya, itu tidak usah mengetik ulang. Kalau ada perubahan silahkan dirubah. Kalau tidak ada, tinggal di submit begitu ya. Baik, selanjutnya. Kemudian di sini di menu nanti ada SPT masa PPN, PPNDM, pemungut PPN non PKP, pemungut PPN PMSE, itu nomor seri faktur pajak ya akan keluar, akan terbentuk, akan terisi secara otomatis ya, auto generate. Jadi kawan pajak tidak perlu meminta nomor seri faktur pajak lagi ya. Nomornya akan muncul secara sistem ya. Kemudian kompensasi pajak masukan dari masa sebelumnya terisi secara otomatis ya. Jika ada kelebihan bayar dari pajak masukan,
akan masuk langsung ke masa berikutnya otomatis ya. Jadi sistem akan menyediakan histori penggunaan saldo kompensasi kelebihan pajak masukan dari pajak luaran ya. Luar biasa kawan pajak ya. Kemudian untuk pemungut PPN oleh pemungut PPN terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan ya. Jadi pemungut PPN itu nanti biasanya dia minta faktur tuh dari rekanan ya. Nanti begitu rekanan bikin faktur, otomatis masuk ke eh, portalnya milik pemungut PPN. Jadi itu tidak usah minta-minta ya. Tinggal di sana dibikin, otomatis masuk ya. Kemudian satu wajib pajak hanya menggunakan satu jenis SPT. Ya, ini jadi tidak banyak jenis SPT, cukup satu SPT untuk satu wajib pajak. Baik, selanjutnya. Baik, untuk SPT masa PPh pasal 21 ya. Ini nanti di menu SPT masa PPh pasal 21 data bukti potong real time. Real time artinya bisa dilihat saat itu juga dan ketika dibuat bukti potongnya langsung masuk ke penerimanya. Jadi mereka yang dipotong penghasilannya ada bukti potongnya langsung terkirim begitu. Nanti SPT masanya dikirim, disubmit gitu ya. Kemudian dia modelnya pre-populated, artinya apa? Data yang ada di sistem ketika dia sudah terekam di sistem, ketika dipanggil kembali akan keluar secara otomatis. Jadi ketika mengetik NPWP seseorang apa pekerja gitu misalkan ya, eh, diketik nanti datanya langsung otomatis keluar. Jadi tidak diinput satu-satu gitu ya. Tentunya akan capek kalau diinput satu-satu. Kemudian bagi wajib pajak yang telah melakukan pemusatan, ini pemusatan ya, maka WP cabang dapat menerbitkan bukpot ya. Dapat menerbitkan bukpot. Jadi yang diterbitkan hanya bukti potongnya, namun SPT-nya dilaporkan oleh pusat dan dibayar oleh WP pusat ya. Jadi status WP cabang hanya menerbitkan bukti potong. Kemudian karena ini dasarnya adalah web based atau apa aplikasi gitu ya secara web, jadi jika ada perubahan aturan tidak perlu update. Kalau dulu kan kita install apa aplikasi e-bookpot, install ini, install itu gitu kan. Kalau sekarang modelnya web gitu kan, tinggal isi. Kalau ada perubahan ya otomatis dari webnya itu yang berubah. Jadi kawan pajak tidak usah berpikir tentang update dari aplikasi yang digunakan ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk SPT masa unifikasi ya, jika ada fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong, akan terintegrasi dengan e-Bookpot. Ya, jadi kalau dia punya fasilitas, nanti fasilitasnya diinput, langsung terintegrasi dengan e-Bookpot. Termasuk fasilitas pajak penghasilan ditanggung pemerintah atau PPh DTP. Ya. Kemudian pembuatan kode billing atas SPT PPh unifikasi terintegrasi dengan draft SPT ya. Jadi kalau membuat SPT sudah jadi draft, jika di situ statusnya kurang bayar, otomatis kode billingnya akan muncul kalau kita klik gitu ya. Jadi ketika ada kurang bayar, di situ ada notifikasi pembuatan kode billing. Nanti kalau diklik langsung muncul otomatis kode billingnya ya. Kemudian pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi apabila pemotong atau pemungut pajak mengubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Ya, ini secara otomatis, secara sistem, jadi si pihak yang dipotong atau pekerja atau penerima penghasilan, dia akan menerima notifikasi kalau bukti pajaknya, bukti potongnya dibatalkan atau diubah oleh pemberi kerja atau oleh pemotong pajak. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk SPT tahunan PPh Badan, ya, ini ada cara yang baru, kawan pajak sekalian. Pertama, untuk mengisi SPT PPh Badan itu dimulai dari induk.
ya dengan menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan berdasarkan jawaban pertanyaan WP di induk SPT. Beda dengan sebelumnya, ya. Jika sebelumnya itu kita mengisi SPT dari belakang ya, lampiran dulu diisi, kemudian larinya ke induk. Nah, yang sekarang dari induk dulu. Nah, dari induk dulu nanti diarahkan dia mengisi formulir yang mana lampirannya seperti itu ya, untuk yang proses yang terbaru. Kemudian laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia format terstandarisasi dan terintegrasi pada lampiran satu dan mencakup 12 sektor usaha. Ya, jadi laporan rugi laba dan laporan keuangan itu sudah disediakan. Standarnya sudah disediakan. Jadi kawan pajak tinggal mengikuti standar itu, ya. Baik, selanjutnya, seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulated. Jadi langsung masuk ya. Jika kawan pajak punya transaksi ya yang atas penghasilannya dipotong, bukti potongnya akan masuk langsung ke SPT tahunan kawan pajak sekalian. Ya, tidak usah minta-minta gitu kan. Jadi secara otomatis. Baik, selanjutnya. Kemudian untuk SPT tahunan PPH OP atau orang pribadi. Nah, ini yang baru, kawan pajak sekalian, di SPT tahunan PPHOP, ya, hanya terdapat satu jenis formulir SPT. Ya, jadi tidak ada lagi tuh pembagian yang S itu tinggal ada lagi ya. Cuma ada satu jenis formulir SPT. Pengisiannya dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan. Sama seperti yang badan tadi, dari induk, kemudian ke lampiran. Kemudian seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terprepopulated, jadi otomatis ya, sama dengan PP Badan tadi. Kemudian di sini yang baru tersedia menu pencatatan yang dapat digunakan oleh wajib pajak UMKM. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat tertentu tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Jadi ada syarat-syarat tertentu, wajib pajak OP tidak wajib atau tidak perlu menyampaikan SPT tahunan. Ya, di ketentuan yang baru. Baik. Nah, itu eh, kawan pajak sekalian, itu adalah proses bisnis pelaporan, ya, surat pemberitahuan. Mekanismenya hampir sama, cuma kita sederhanakan menjadi satu aplikasi. Jadi kawan pajak tidak perlu menginstal banyak aplikasi, cukup satu di portal wajib pajak, ya. Jadi tidak ada lagi itu e-faktur, e-bupot, kemudian e-filing, ya. Itu udah nggak ada lagi. Jadi satu kesatuan dengan apa menjadi apa portal wajib pajak seperti itu, ya. Pajak kuat, APBN sehat. Ya, terima kasih dari kami. Ya, eh, Insya Allah nanti akan kita bahas proses bisnis selanjutnya, yaitu ada tax taxpayer account management dan probis layanan dan edukasi. Ya, baik. Untuk materi ini saya cukupkan di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.